Artinya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain itu harus kita niatkan dari hati kita dulu, sehingga nanti bisa berjalan berirama. Tapi yang paling jelas ketika bahagia itu kita rasakan itu kita bisa membahagiakan orang lain. Bekerja dengan hati dan menebar manfaat bagi sekitar. Berdedikasi tinggi demi menjaga kesehatan masyarakat. Kalimat ini mewakili kepribadian sosok inspiratif dan tamu spesial kita pada hari ini, Bapak Haji Nur Hakim, Eskepners, Ketua DPD PPNI Kabupaten Gresik tahun 2022-2027. Assalamualaikum Pak Nur Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran waktunya untuk berbincang bersama di studio Ailing Group. Bagaimana Mas Hakim kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Manan, di siang pagi hari ini diberikan kesehatan, alhamdulillah. Ya, baik. Kegiatannya biasanya apa aja nih Mas? Kalau lihat kegiatan Mas Hakim di statusnya itu kan keliling terus nih. Ya, jadi alhamdulillah kegiatan saya sangat sibuk ya kalau melihat dari status, tapi sebenarnya itu hanya status saja. Ya, jadi kalau dari saya sendiri sih banyak kegiatan-kegiatan yang setiap hari kita laksanakan, baik itu kegiatan di organisasi sosial maupun kegiatan rutin yang wajib kita jalani, yaitu bekerja, gitu. Berarti aktif juga di ini Mas ya, di keperawatan ya? Ya, sampai saat ini aktif bekerja. Aktif bekerja, oke. Ya, ini Mas, ada hal yang belum banyak diketahui, mungkin Mas Hakim bisa cerita terkait mungkin ada sosok inspiratifnya nanti yang bisa diambil oleh sahabat-sahabat Ailing. Ya, jadi saat ini memang saya pribadi aktif ya di kegiatan-kegiatan keorganisasian ya. Tapi itu juga aktif juga di tempat bekerja karena itu memang juga sudah kewajiban. Artinya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain itu harus kita niatkan dari hati kita dulu, sehingga nanti bisa berjalan berirama, gitu. Oke, baik ya. Jadi emang yang pertama itu kita niatkan dengan hati dan ibadah gitu ya Mas ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita bekerja biar ikhlas dan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Betul. Ya, mungkin ini Mas, cerita pertama kali Mas Hakim bergabung di PPNI ya. Kalau saya lihat juga Mas Hakim kan mulai dari organisasi yang di wilayah sampai sekarang jadi di ini ya kabupaten gitu ya, di DPD Kabupaten Gresik. Oke. Tentunya Mas Manan, semua itu memang berproses ya. Jadi memang dulu pada saat awal ketika saya di wilayah itu di DPK Sidayu ya, pada saat itu memang ada pemilihan ketua DPK, Dewan Komisariat Daerah. Di Sedayu kebetulan waktu itu di tahun 2017 ada pemilihan. Pada saat itu saya baru awal juga bergabung di organisasi, tapi sebelumnya saya juga sudah mengikuti organisasi sosial yang lain. Pada saat itu karena memang pemilihannya terbuka ya, jadi saya juga enggak tahu kenapa teman-teman di DPK Sidayu itu kok memilih saya. Sehingga pada periode itu saya terpilih sebagai ketua DPK. Itu awal untuk mengikuti kegiatan organisasi di PPNI. Tentunya di dalam kegiatan itu juga banyak program-program yang harus kita kerjakan ya, terutama bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan anggota di wilayah
Dan yang jelas pada saat di wilayah kami juga saat itu ada di atasan kami yaitu di DPD. Jadi tetap pada saat itu kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk anggota, sehingga kebutuhan anggota untuk mulai dari kepengurusan dan lain sebagainya kita bisa menghandle untuk kelanjutannya gitu. Berarti Mas Hakim di DPK Sedayu itu satu periode berarti Mas ya? Satu periode. Dan sekarang alhamdulillah Mas Hakim juga langsung ada posisi terbuka gitu ya, mengikuti untuk mencalonkan diri di DPD PPNI yang tahun 2022 kemarin itu ya. Iya. Ya kalau saya lihat ini Mas, dari ketua-ketua yang sudah sebelumnya itu kan Mas Hakim ini yang paling muda ya. Ya juga berarti kan banyak teman-teman sejawat PPNI khususnya di Kabupaten Gresik ini sudah mengetahui Mas Hakim gitu ya. Mungkin dari sini apa sih Mas alasannya Mas Hakim suka berorganisasi? Alasan utama yaitu ingin memberikan manfaat. Jadi itu yang penting. Jadi tujuan awal memang bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kita berbicara terkait dengan organisasi, apalagi organisasi sosial ya, jadi jangan sekali-kali kita berharap mendapatkan imbalan, karena nanti yang ada jatuhnya kecewa Pak. Iya, jatuhnya nanti kecewa. Gak dapat apa-apa akhirnya. Gak dapat apa-apa, akhirnya nanti malah kecewa. Jadi sebenarnya saya sih mengalir saja. Jadi apa yang bisa saya kerjakan, mulai dari tingkat DPK, bagaimana kami bisa berkoordinasi dengan sesama tim yang ada di DPK waktu itu, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk PPNI. Saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa Allah menakdirkan saya untuk menjadi ketua DPD ini, Mas. Saya kira saya sendiri waktu itu tidak mengajukan juga, tetapi kita juga tidak tahu ya kenapa teman-teman kemudian sama-sama kita mempunyai visi sama misi, sehingga ya sudahlah, nanti ternyata saya yang terpilih menjadi ketua. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Ya berarti ininya Mas Hakim ini kan sudah mulai sudah banyak pengalaman ya dari organisasi yang di daerah di wilayah kerja, kemudian organisasi di daerah setempat ya. Mungkin dari kegiatan-kegiatan Mas Hakim itu memang dari wilayah DPK itu mengajukan untuk Mas Hakim ini biar maju untuk jadi ketua DPD Kabupaten Gresik gitu ya. Ya kalau dari organisasi itu kan ini ya Mas, setiap organisasi atau di struktur kita itu kan ada yang muda, ada yang tua, terus juga ada yang aktif, ada yang enggak ya. Ya mungkin ada kiat ini Mas, kita biar bisa menggerakkan teman sejawat kita ya, biar aktif berorganisasi khususnya di DPD PPNI Gresik yang sekarang Mas Hakim pimpin ini. Yeah. Jadi kalau prinsip saya itu yang paling utama adalah saling menghormati ya. Jadi bagaimana kita harus tahu posisi, meskipun kita di organisasi, saya sebagai ketua, saya harus tahu nih, oh beliau lebih senior dari saya. Bagaimana saya harus memperlakukan atau menghormati dan lain sebagainya. Bagaimana saya harus berbicara, bagaimana kita harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan gitu. Karena memang sebenarnya di organisasi PPN ini saya sangat berterima kasih sekali sama beliau-beliau yang ada di jajaran. Yang jelas tentunya beliau semua ini adalah senior-senior kami, bahkan guru-guru kami sebelumnya. Ya, jadi ini sebenarnya di awal kami sempat bagaimana ya caranya. Ternyata saya tidak sendirian, saya terus berkomunikasi dengan beliau-beliau, saya tetap mengharapkan ada masukan-masukan dari beliau, apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya harus lakukan, sehingga ini bisa terjalin sebagus ini gitu Mas. Artinya komunikasi itu sangat penting. Kemudian kita juga tidak serta-merta meminta atau menyuruh dan sebagainya, tapi saya berusaha untuk menunjukkan. Jadi seorang
pemimpin ya, kalau bahasanya itu ketua itu seorang pemimpin gitu ya. Ya. Tapi ya jangan sampai lah kita merasa oh ini saya ini adalah pemimpin kemudian saya harus bagaimana gitu. Ya. Itu saya tidak berlakukan kepada saya. Artinya ya sudahlah, kita sama-sama, karena organisasi ini organisasi bersama, bagaimana nanti effortnya, bagaimana nanti endingnya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan untuk anggota sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Oke, baik. Ya, mungkin ini ya insight-nya itu yang disampaikan sama Mas Hakim itu emang pertama menjalin komunikasi dua arah ya, antara anggota sama mulai dari yang pengurus yang mulai muda sampai tua itu juga dikomunikasikan dua arah, dan kita bersama-sama kita rangkul gitu ya Mas ya, ibaratnya kita rangkul dan saling menghormati itu yang menjadi kunci biar organisasi tetap jalan dengan baik dan maksimal gitu ya. Karena organisasi kalau nggak ada yang menggerakkan juga akan stagnan dan berjalan di tempat gitu ya. Ya, dari cerita Mas Hakim yang sudah disampaikan tadi, yang sudah banyak pengalaman berorganisasi, ternyata Mas Hakim juga suka kegiatan sosial ya. Ya, mungkin ada sedikit cerita nih Mas, kegiatan sosial apa aja yang selama ini dilakukan? Ya. Jadi sebenarnya selain di PPNI itu saya di lingkungan atau di rumah atau di wilayah kecamatan saya itu juga banyak. Jadi sebenarnya saya juga di Sidayu, Kecamatan Sedayu itu ditunjuk sebagai ketua Tanfidia, Mas. Ya. Jadi saya juga termasuk ketua Tanfidia yang muda ini. Sebenarnya saya itu masih di gerakan Ansor ya. Iya. Tetapi sama beliau-beliau ketua MWC dan sebagainya itu saya diangkat menjadi ketua Tanfidia. Jadi ya sudahlah, karena memang ini adalah amanah, tetap kita jalankan. Selain itu saya juga di organisasi kemasyarakatan juga, saya sebagai, kalau di tingkat DMI, Dewan Masjid Indonesia itu kan juga ada cabangnya itu di Sedayu. Saya juga menjadi bendara di situ. Ya, di ini. Ini ya. Ya. Ya, ini fotonya di pelantikan. DMI, ya. Jadi selain itu saya juga di tingkat kabupaten, saya juga aktif di LKNO PC. Jadi di LKNO PC. Jadi saya kebetulan di LKNO PC itu juga sebagai sekretaris, cuman sekretaris, bukan sekretaris utama, jadi gitu. Jadi ya sudahlah, kita aktif di bidang-bidang seperti itu. Oke, ya ini ada satu foto nih Mas, mungkin bisa cerita ini lagi proses apa dan dengan bapak-bapak Dandim sama bapak polisi ya. Mungkin ada cerita terkait kegiatan pelantikan pengurus ya ini. Iya, jadi ini pada saat itu ada kegiatan pelantikan pengurus DMI ya, Dewan Masjid Indonesia di kecamatan. Jadi memang setiap kali kegiatan kan kita juga melibatkan lintas sektor ya. Jadi maka di kegiatan ini tuh kami juga menghadirkan dari Polsek maupun dari Koramil, dari Polri maupun TNI. Jadi ini pada saat pelantikan pengurus. Ini kebetulan di periode yang 2020-2025 ini ya. Baru masih menjabat berarti ini ya. Iya. Oke. Ya, ini kegiatan sosial juga nih. Mungkin juga bisa ceritain Mas. Ini di kegiatan ini saya menjabat sebagai ketua Tanfidia ini. Oh ini. Jadi memang di Tanfidia itu kan juga ada banom-banom ya, seperti Ansor, Fatayat dan lain sebagainya. Jadi memang harus aktif untuk menggerakkan ini. Kalau tidak ada yang mau turun, ya tidak bisa jalan. Jadi ini kegiatan rutin yang setiap tahun kami kerjakan ini. Kebetulan ini kegiatan santunan ini menjadi agenda rutin kami sejak tahun 2001 kalau tidak salah itu. Jadi ini sudah lama sekali ini. Artinya inilah manfaat kegiatan yang kami harapkan. Jadi outputnya bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kami. Ini juga kita menggandeng komunitas ini. Jadi bukan hanya di NU saja, tetapi ada komunitas remaja itu, Amet Community itu. Jadi itu sebenarnya komunitas touring ya Mas ya. Jadi kita ajak bersama. Jadi
ya inilah tujuannya kami agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat atau warga sekitar. Ya, ya ini santunan Mas ya. Ya, santunan. Dan ini rutin ini Mas. Ini rutin setiap tahun ini, mulai tahun 2001 kalau tidak salah itu sudah kita laksanakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah semakin tahun ini yang dulu pertama kali saya perdana itu dulu satu yatim itu hanya dapat 37.000. Jadi kegiatan ini memang saya gagas karena memang di orang tua saya, di orang tua kami itu memang beliau menyampaikan dulu sering. Jadi di anak-anaknya ini ya Mas ya. Sudahlah kamu ini punya uang berapa? Ayo dikumpulkan uangmu, kita datangkan anak yatim. Nah, sehingga saya aplikasikan ini di teman-teman ini. Jadi dana dari yatim ini murni dari teman-teman. Jadi teman-teman ini kita kasih amplop kosong gitu ya. Mau diisi berapa silakan, 2.000 berapa, 200.000 enggak apa, 2 juta silakan. Sehingga nanti ini kita kumpulkan dan alhamdulillah setiap tahun itu semakin meningkat. Jadi sampai terakhir kemarin itu di tahun 2023 ini kita per anak itu sudah bisa dapat sekitar 350 ribuan. Banyak berarti ya. Mulai dari 37.000 sampai 350 ribu. Jadi dan itu pun yatimnya semakin banyak. Iya. Artinya gini, ketika kita melaksanakan kegiatan ini kita yang penting terbuka. Iya. Jadi kita sampaikan itu ke teman-teman. Ayo silakan ke teman-teman komunitas itu. Ayo silakan. Sisihkan 2,5% jenengan, masukkan ke amplop, terserah lah mau dimasukkan. Nggak usah kita kasih nama. Jadi amplop itu kosong, nggak ada nama ini dari siapa, si A si B, nggak ada. Setelah semua amplop terkumpul, kita buka bersama, kita hitung bersama. Kemudian kita hitung yatimnya itu ada berapa. Ya sudah kita kontribusikan sesuai dengan jumlah itu. Dan alhamdulillah semakin meningkat. Jadi ya inilah akhirnya bisa seperti itu. Okay. Ya menarik banget ya teman-teman. Dari Mas Hakim berbagi dari uang yang tadi dikumpulkan oleh komunitasnya itu dan bisa dibagikan ke anak yatim dari 37.000 ya sampai 350. Jadi semakin kita berbuat baik itu akan menular ke ini ya, ke sekeliling kita gitu ya Mas. Insyaallah. Oke, jadi ini Mas, apa alasan Mas Hakim sendiri nih kenapa kok senang untuk kegiatan sosial ini? Sebenarnya gini ya. Saya itu pernah jadi merasakan bagaimana saat kita butuh kemudian ada yang menolong. Nah, ini yang paling penting. Jadi kadang kita itu berpikir bahwa apa yang kita berikan kemudian berpikir apa yang akan kita dapatkan. Itu salah sebenarnya. Jadi saya itu sering ketika melakukan kegiatan-kegiatan kemudian tanpa saya ingat kembali dan sewaktu-waktu ada ini Mas, tiba-tiba saya itu tidak pernah merasa menolong seseorang maupun memberikan kontribusi yang baik kepada seseorang. Tiba-tiba saya ketemu orang di jalan itu, Pak terima kasih ya Pak atas bantuannya. Saya bantu apa? Saya bilang gitu. Saya juga tidak tahu. Lah, nggak ingat gitu. Nggak ingat. Jadi artinya ini gini. Oh ternyata ini ya manfaatnya yang bisa kita berikan ke orang lain sehingga orang lain itu merasa pernah kita berikan sesuatu, padahal saya sendiri juga tidak tahu itu apa yang saya berikan. Dan saya itu sangat kenapa saya lakukan seperti ini itu ketika saya mendapat pertolongan atau membutuhkan bantuan orang lain itu begini loh rasanya, enaknya gitu. Dan itu pun ngalir saja Mas. Jadi kadang-kadang Allah itu tahu ya mungkin ya ketika kita membutuhkan bantuan, ketika kadang-kadang saya butuh ini, tiba-tiba ada aja jalan itu. Ya mungkin ini ya. Jadi memang tidak salah apa yang kita berikan yang baik pasti akan kembali lagi. Baik. Mungkin itu yang menjadi saya sehingga berusaha seperti ini. Kadang apa yang kita berikan yang baik aja belum tentu orang lain bisa menerima dengan baik kan gitu. Jadi ya sudahlah kita ngalir aja. Jadi saya juga setuju Mas, saya juga meyakini itu. Jadi kita kalau berbuat baik itu jangan langsung lihat nanti apa hasilnya sih. Jadi kita pasti akan ada waktu atau nanti ya. Kalau misalkan kalau tidak kembali ke kita itu akan kembali ke anak cucu. Betul, gitu ya. Betul.
Oke, baik Mas. Ya mungkin ini lanjut ini dari cerita Mas Hakim yang suka kegiatan sosial, kemudian pasti ada pengalaman seru ya Mas. Mungkin ada yang bisa diceritakan. Sebenarnya nanti akan kita nyambung yang tadi mungkin komunitasnya juga salah satunya juga Mas Hakim nih yang jadi penggagasnya untuk mengumpulkan uang-uang itu. Ya, mungkin dari kegiatan sosial yang tadi ada hal yang menarik dulu dan nanti kita akan bahas ada hobi yang ini ya, cycling community itu ya. Iya. Jadi pernah sih sebenarnya di kegiatan sosial kami itu karena memang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi kegiatan sosial kami itu murni dari kami semuanya untuk kemanfaatan ke masyarakat khususnya adik-adik yatim. Pernah jadi pada waktu dulu di tahun pemilihan anggota dewan kalau tidak salah itu ya. Jadi kami itu sudah di komunitas kami itu mengumpulkan uang atau mengumpulkan amplop itu sudah murni itu uang kami. Tiba-tiba ada nih anggota dewan itu yang sama timnya datang tiba-tiba nongkrong di situ. Jadi dia mengikuti kegiatan kita. Saya bingung, ini instruksinya siapa ini? Kok tiba-tiba ada salah satu bukan anggota dewannya enggak ikut sih sebenarnya, tapi timnya itu. Jadi tiba-tiba ambil gambar dan sebagainya. Waduh, ini gimana nih? Cuman waktu itu teman-teman sih sempat agak terpancing sih karena memang ada oknum yang berusaha untuk memanfaatkan. Tetapi ya sudahlah, kita ambil sisi positifnya aja. Jadi artinya dengan adanya beliau-beliau yang tiba-tiba datang tanpa konfirmasi ke saya atau ke kami, tiba-tiba datang mengikuti kegiatan itu, anggap aja mereka membantu kita untuk publikasi. Udahlah, saya lihat seperti itu. Teman-teman itu sudah mikir, wah ini enggak ikut urunan, enggak kok tiba-tiba datang ambil gambar dan sebagainya lah. Sudahlah, karena memang tapi itu sudah di awal-awal dulu waktu kita awal-awal memulai itu karena memang sudah banyak itu manfaatnya di kegiatan-kegiatan sosial kami yang itu, sehingga mungkin ada yang ingin menempatkan posisinya sehingga dapat suara dan sebagainya, tapi ya bisa jadi gitu ya. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Jadi kita sih selalu mengambil sisi positifnya. Jadi kita berpikir ya sudahlah, itu mungkin nanti beliau-beliau itu membantu kita untuk publikasi kegiatan kita gitu aja. Itu sih pengalaman yang paling seru itu. Jadi teman-teman itu sempat ini kayak ada gregetnya gitu. Iya, gak ikut apa-apa kok tiba-tiba nimbrung ya gitu. Tapi enggak ada masalah. Oke. Ya. Ini lanjut ya Mas. Ini tadi kan sempat di celtukannya Mas Hakim juga penggagas dari pengumpulan dana untuk dibagikan anak yatim. Tadi kan ada komunitas. Apakah emang komunitas yang ini atau ada komunitas lain Mas? Kalau dilihat itu kan Mas Hakim punya hobi ini ya, bersepeda ini ya. Ya, jadi sebagian teman-teman itu ada yang aktif untuk mengikuti komunitas SCC ini ya. Jadi ini memang dulu sudah lama sih sebenarnya kegiatan ini. Jadi kami itu di komunitas ini tuh memang kadang ada event-event kayak seperti bersepeda gitu. Tapi beliau-beliau juga yang di sini tuh juga ikut membantu ini untuk kegiatan-kegiatan kita ya. Tetap support karena memang komunitas ini tidak semuanya orang Sedayu. Jadi ada yang dari Gresik dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ada kegiatan-kegiatan itu beliau-beliau tetap kami libatkan untuk sebagai donatur lah. Seperti itu. Ya. Kalau dari hobinya Mas Hakim ini ya bersepeda, tapi bersepedanya nih agak ini teman-teman. Kalau dilihat itu sepeda trail ya dan keliling gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kalau pakaiannya juga sudah dilihat sih safety, tapi nggak tahu apakah pernah ada kejadian yang menarik nih bisa dibagikan ke Mitra Ailing. Jadi ini adalah kegiatan ini ya, motor cross. Tapi kita basicnya di adventure ya, bukan bukan di ekstrim gitu enggak. Jadi ini adalah GJS. Dari GJS saja sudah kelihatan itu golek jalur seneng. Ya, golek jalur seneng ya. Memang komunitas ini adalah komunitas kita yang berumur, bahasanya seperti itu ya. Jadi
beliau-beliau tuh pengen ada kegiatan yang sifatnya seperti memacu adrenalin, kemudian kita bisa sama-sama menikmati keindahan dan anugerah ciptaan Tuhan kan gitu. Jadi memang kita di komunitas trail ini sering sih kegiatan-kegiatan atau event-event di pegunungan dan lain sebagainya. Komunitas trail ini ya seneng aja sih sebenarnya untuk menghilangkan penat. Total ada berapa nih Mas komunitas? Lumayan ini, kebetulan ini ketumnya itu Dokter Alif itu yang ada di belakang itu ketua umumnya itu ya. Umumnya. Jadi sebenarnya komunitas ini Dokter Alif ini ya rumah sakit ya, kebetulan itu. Jadi ini komunitas kita ini ada di Gresik sebenarnya. Jadi banyak sih sebenarnya, ada sekitar 30 atau 40-an gitu. Ya, kalau foto tadi itu posisi Mas Hakim dan teman-teman di mana itu Mas? Ini di Bromo. Kebetulan ini sebelum kita berangkat ya. Jadi ini pas kita mengadakan kegiatan ini di tanggal 17 Agustus. Memang event ini kita niatkan untuk kita mengadakan upacara 17-an, tetapi di Punggung Naga Bromo. Iya. Jadi di acara ini juga nanti kita kemarin itu ada upacara bendera, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya inilah bukti cinta kita kepada negara versinya teman-teman GCS gitu ya. GCS ya. Ya seru sih kita waktu itu melaksanakan upacara di ini tepatnya di Punggung Naga Bromo. Iya. Ya emang Mas Hakim ini juga ini ya suka adrenalin ya teman-teman. Jadi hobinya main motor cross bersama bapak ya. Kalau dilihat tadi juga mulai dari muda sampai yang sudah lanjut usia juga ngikuti gitu. Oke. Ya, mungkin ini balik lagi ke kegiatan sosial ya. Jadi ini tadi nyambung ya antara kegiatan sosialnya Mas Hakim dan hobinya itu ternyata menyatu gitu ya teman-teman. Mungkin ada ini Mas, pelajaran hidup yang diambil Mas Hakim selama melakukan kegiatan sosial. Ya, jadi ya itu lagi ya, kita kembali lagi seperti salah satu hadis ya, kalau mungkin nggak salah kalau ini. Jadi sebaik-baik manusia itu kan baik bermanfaat untuk orang lain. Ya itu saja sih motivasi saya. Jadi artinya saya selalu meyakini ketika kita berbuat baik kepada siapapun nanti pastinya akan baik juga kepada kita. Jadi itu saja sih yang membuat saya sehingga bisa terus berupaya untuk ini seperti ini gitu ya. Tetapi ya kadang kita juga ada namanya manusia ya, kadang ada down, kemudian bagaimana cara kita bisa kembali lagi ke fase awal itu lagi. Jadi seperti itu. Oke, kita mungkin bisa minum dulu Mas sambil dinikmati nih hidangannya, biar kita santai aja ini ya. Siap. Enggak, kita minum dulu ya. Ya, kalau dari tadi Mas Hakim ya, mulai dari organisasi, kemudian kegiatan sosial dan hobi ini itu kan ibaratnya menyatu gitu ya. Kalau dari Mas Hakim sendiri, bagaimana manajemen waktu antara kerjaan, kemudian organisasi dan keluarganya itu baginya seperti apa Mas? Jadi biar mitra iLink Group ini juga bisa ngambil insight ya dari Mas Hakim dan bisa kita amalkan gitu ya. Oke, tentunya yang paling utama yaitu menjaga fisik ya Mas ya. Itu yang paling penting karena kita dengan adanya kegiatan atau agenda yang begitu padat, kalau fisik kita tidak siap ya bisa jadi tidak bisa terlaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang paling penting ketika di dalam keluarga itu yang paling utama komunikasi ya. Jadi harus ada penyampaian hal-hal yang kita sampaikan kepada keluarga, kemudian timbul support, itu yang paling penting.
Artinya ketika kita melaksanakan semua aktivitas kita, kemudian tambah ada support dari keluarga, itu saya kira tidak akan bisa maksimal. Itu yang paling penting. Jadi bahasanya itu kita dapat izin dulu, gitu ya. Jadi, nah ini nanti nyambung ke komitmen nih, di komitmen di keluarga ya. Jadi ketika sudah ada support, kemudian ada komitmen. Jadi kita harus menyampaikan nih bahwa kegiatan kita itu seperti ini, kemudian dampaknya nanti seperti ini. Nah, itu harus kita buka, harus kita sampaikan, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang di luar itu kita bisa menyampaikan kembali gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita bisa menyampaikan kepada anak kita, itu yang paling penting. Dicariin ayahku nggak pulang-pulang. Yang jelas itu. Jadi memang harus ada quality time ya untuk anak. Jadi dan itu harus kita sampaikan. Jadi saya berkali-kali menyampaikan ke anak, keluarga gitu ya. Bahkan jadwal kegiatan itu saya sampaikan. Ini kegiatan ini hari ini, bulan ini, hari ini, kadang-kadang waduh hari Minggunya sudah habis gitu. Tapi tetap saya upayakan. Jadi kan kalau memang ada kegiatan hari Minggu itu kan tidak full ya. Jadi mungkin di malam atau di apa gitu kita gantilah untuk kegiatan itu ke anak-anak itu utamanya. Jadi sehingga tetaplah nanti anak-anak saling support. Kemudian kita sampaikan juga hari ini kita kegiatannya di sini dan ini kegiatannya, oh gitu. Sehingga yang paling penting itu kita memberikan informasi ke anak, itu yang paling penting, sehingga anak saya juga termotivasi gitu loh. Oh ternyata bisa bermanfaat seperti ini. Contohnya seperti kegiatan pemberian santunan yatim itu anak-anak mesti saya ajak. Bahkan anak-anak saya, mana uangmu? Ayo masukkan di sini, berikan untuk yang membutuhkan. Loh, masa saya harus? Kan belum waktunya. Bukan harus, tetapi ini adalah bagaimana cara kita berbagi ke sesama. Kemudian pada saat kita memberikan ke yatimnya itu, saya libatkan anak-anak itu, saya libatkan. Oh ternyata outputnya seperti ini, memang benar dilaksanakan, dan anak-anak itu mendapatkan apa yang bisa saya berikan. Jadi sehingga mereka berpikir, oh uangku tadi ya juga dikasihkan itu. Nah dari situ akhirnya tiap tahun sudah ada pikiran ini Mas. Tahun depan, tahun kemarin saya ngasih segini, tahun depan harus lebih banyak ini gitu. Jadi jadi seperti itu. Karena memang kegiatan ini kan lebih sering kita laksanakan pada saat Ramadan ya. Jadi di bulan-bulan Ramadan akhir, kadang di malam 27, 29 atau 25 gitu. Jadi seperti itulah. Jadi yang paling penting support ini ya, yang paling penting. Jadi kalau tadi Mas Hakim memang dari keluarga sangat support Mas ya. Insya Allah. Terkait kegiatan yang sudah diikuti, kemudian tadi emang pertama sih komunikasi dan apa aja manfaatnya untuk Mas Hakim khususnya ataupun nanti keluarga gitu ya. Jadi sangat enak, enjoy berarti untuk melakukannya. Tapi tadi juga sudah ada komitmen ke keluarga, kapan kita liburan, kapan ada waktunya family time gitu ya. Jadi sudah dibagi ya. Dan yang penting juga fisiknya harus tetap dijaga gitu ya. Ya, mungkin ini balik ke keperawatan Mas ya. Mungkin sekarang kita mendengar ya terkait isu ya, terkait RUU kesehatan ya. Ya mungkin dari Mas Hakim bagaimana tanggapannya terkait RUU kesehatan yang saat ini ramai ya diperbincangkan ya. Enggak hanya perawat ya. Jadi semua organisasi juga lagi bahas itu, dan kalau nggak salah dalam waktu dekat ini juga ada rencana juga mau ke Jakarta atau melakukan aksi damai lagi tuh Mas. Mungkin tanggapannya Mas Hakim seperti apa nih? Sebenarnya sih seperti yang disampaikan Mas Manan, memang terkait dengan UU PL ini memang bukan hanya PPNI saja ya. Jadi utamanya di 5 organisasi itu tadi, ada IDI, ada PDGI, PPNI, IBI sama IAI. Jadi memang awal di RUU ini di draft awal itu memang
kami yang ada di PPNI itu merasa atau di organisasi kesehatan lain itu kurang dilibatkan terkait dengan rencana penerbitan undang-undang OBL ini, Omnibus Law ini. Sehingga setelah draft itu keluar, kami yang ada di DPP ini membaca itu ada wacana-wacana yang memang ke depan ini akan berdampak merugikan nakes gitu ya. Jadi sudah dikaji itu sama pakar-pakar yang ada di DPP itu, sehingga kenapa sampai terjadi kegiatan aksi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bahasanya itu sebenarnya kita kalau bahasa halusnya bukan menolak ya, tapi mohon direvisi gitu ya. Karena sebelumnya juga di PPNI sendiri itu kita sudah punya undang-undang itu Mas, di Undang-Undang Keperawatan 38 tahun 2014 itu, di mana undang-undang itu sudah mengatur kita bagaimana kita berorganisasi dan lain sebagainya, mulai dari bagaimana kita di tingkat kependidikan, kemudian di praktek keperawatan, kemudian di perizinan, di legalitas dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau OBL ini jadi, maka undang-undang itu akan dihilangkan, dijadikan satu, termasuk mungkin di undang-undang kedokteran juga mungkin ya. Jadi makanya ini yang menjadi perhatian khusus kami, kenapa kami melaksanakan kegiatan sampai ada aksi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau kami melihat sendiri sih dari undang-undang OBL ini nanti akan ada berdampak juga sih kepada kita para nakes ya, khususnya teman-teman perawat. Jadi kalau saya mengambil ada kesimpulan itu 3K ini. Nah 3K itu yang pertama itu yang paling kita perhatikan itu nanti akan muncul kerdil. Kerdil. Iya. Jadi artinya kerdil ini nanti peran organisasi ini akan berkurang. Jadi nanti akan langsung di pusat gitu handle sama pusat, handle sama Kemenkes gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ini komersial. Jadi kami juga tidak tahu nanti ke depannya bagaimana, tetapi kami sudah membaca bahwa nanti di undang-undang OBL ini akan lebih mudah ketika TKW atau tenaga kesehatan warga negara asing ini nanti datang ke Indonesia ini akan lebih mudah gitu ya. Padahal pada waktu dulu itu sebelumnya itu ketika ada tenaga kerja kesehatan dari asing itu memang harus melalui seleksi atau verifikasi kami yang ada di organisasi profesi. Karena memang harus mulai dari legalitasnya dan lain sebagainya. Tetapi ini nanti kemungkinan ke depan akan langsung dihandle sama pusat lah. Ini yang mungkin langsung nanti akan menjadi perhatian khusus bagi kami. Nah kemudian yang ketiga itu yaitu kriminalisasi. Jadi kami melihat di rancangan undang-undang itu ada juga bahasa seperti ada kriminalisasi terhadap nakes. Jadi mulai dari kemarin kami sempat baca sih di situ ada hukuman pidana sampai ada denda sekian miliar ketika melakukan malpraktek gitu kan. Kemudian di situ juga bagaimana nanti teman-teman nakes ketika ada problem atau kendala di ketika melaksanakan kegiatan atau di prakteknya itu. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kami. Selama ini kan harapannya teman-teman yang ada di OP itu semuanya terlibat terkait dengan ini. Tetapi ada tuh nanti yang di OBL yang baru ini kita mulai ditepiskan sedikit demi sedikit gitu, sehingga banyak nanti yang akan dihandle di sana. Di itu sendiri tetap ada sih peran OP, tetapi yang kita pertahankan itu yaitu undang-undang keperawatan itulah. Itu yang paling penting, karena di dalam undang-undang keperawatan itu sendiri kita juga sudah diatur tuh di situ. Saya juga tidak membayangkan itu nanti ketika warga negara asing bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, bagaimana nanti teman-teman kita atau para mahasiswa yang fresh graduate yang baru lulus, kemudian setiap institusi itu ada meluluskan berapa perawat, kemudian kedatangan dari perawat ini ini yang menjadi perhatian khusus kami, sehingga seperti itulah. Ya, oke. Ke ini ya Mas.
Ya kalau dari Mas Hakim tadi kan banyak cerita terkait undang-undang, mudah-mudahan ini bisa membuahkan hasil yang baik ya. Dan amin, revisi-revisi yang diusulkan tadi bisa di ACC gitu ya harapannya. Amin. Ya, kalau dari sini, kalau harapan Mas Hakim dan teman-teman perawat ya atau rekan sejawat terkait peran nakes ya dalam menjaga kesehatan masyarakat ini seperti apa, Mas? Ya, yang paling penting adalah bermanfaat ya, Mas ya. Karena memang peran nakes itu kan bukan hanya di rumah sakit saja ya, ada yang di komunitas atau yang di puskesmas maupun di klinik dan sebagainya. Jadi karena memang ketika kita pertama kali setelah lulus itu kan juga ada sumpah ya. Jadi ada istilahnya kode etik yang mengatur kita. Jadi saya berharap teman-teman itu termasuk saya berharap pada diri saya sendiri bisa menjalankan perannya sesuai dengan kode etik yang sudah kita laksanakan dan sumpah yang sudah kita laksanakan. Artinya tetap sesuai dengan koridor atau peran kita sebagai nakes seperti itu. Dan harapannya sih teman-teman nakes itu bukan hanya bisa memberikan pelayanan ketika di rumah sakit saja, tetapi bisa membantu secara luas gitu ya. Jadi paling tidak itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat meskipun itu bukan di rumah sakit. Jadi berharap seperti itu sih. Ya. Jadi peran teman-teman sejawat atau para nakes ini bisa memberikan manfaat yang lebih ya, khususnya di masyarakat sekitar. Karena sekarang juga kalau nggak salah itu sudah ada ini ya Mas, undang-undang yang mengatur kalau beberapa nakes bisa buka praktek di daerahnya gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mungkin dari kita ngobrol yang mulai dari awal Mas Hakim cerita organisasi, kemudian kegiatan sosial sampai hobinya touring tadi dan bahas terkait RU. Ya, kalau ini Mas, apa sih arti bahagia menurut Mas Hakim itu? Bahagia itu menurut saya apa ya? Kalau arti bahagia menurut saya itu, ini kalau bahagia itu bahasanya itu dengan hati ya. Jadi sebenarnya bahagia itu tidak bisa diungkapkan ya. sebenarnya seperti itu. Tapi yang paling jelas ketika bahagia itu kita rasakan itu kita bisa membahagiakan orang lain. Itu kalau kami ya. Jadi kalau saya bahagia itu ya itu tadi, memang bahagia itu tidak bisa diungkapkan ya, karena itu hubungannya dengan hati. Tetapi kita bisa memberikan bahagia kepada orang lain, lah itu itulah yang dinamakan bahagia. Kalau menurut saya loh ya. Jadi bahagia itu tidak harus kita bisa nyaman di tempat yang enak, kemudian kita bisa mendapatkan semua apa yang kita inginkan, tidak seperti itulah. Dulu saya juga punya pikiran level bahagia itu harus seperti ini. Mau kemana ada kendaraan, mau kepengen ini bisa, ternyata itu salah. Jadi tidak harus seperti itu. Saya bisa kok ketika saya membutuhkan sesuatu, kemudian saya harus kemana tidak ada dan saya harus misalnya jalan kaki atau naik land, itu saya bisa menikmati, itu sudah bahagia gitu loh. Ya. Jadi mungkin levelnya agak diturunkan sedikit ya. Jadi yang penting itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, bagaimana respon kita ke ini ya, ke lingkungan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi emang bahagianya ini menarik banget ya, bisa kita tiru ya teman-teman. Ya mungkin ini sedikit insight ya dari Mas Hakim yang dari awal tadi sampaikan. Jadi kita tidak hanya ini ya bermanfaat di lingkungan kerja kita. Jadi kita kalau bisa memberi manfaat yang lebih, mulai kita bisa memasuki organisasi di sekitar kita, di daerah kita, masyarakat kita ya. Mengenai tadi Mas Hakim juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan di wilayahnya, kemudian di tempat kerjanya, dan sekarang sudah menjadi ketua DPD BPNI.
dan tidak luput juga kegiatan sosial yang sering diadakan itu sangat menginspiratif ya. Mudah-mudahan semua mitra e-learning juga bisa kita tiru dan kita bisa amalkan di kehidupan kita, karena berbagi itu yang disampaikan Mas Hakim tadi menjadi kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Oke, ya seru sekali ya obrolan kita hari ini bersama Ketua DPD PPNI Kabupaten Gresik, Bapak Haji Nur Hakim, Sarjana Keperawatan Nurse. Untuk mitra e-learning jangan lupa selalu update ya, dan klik tombol lonceng YouTube kita biar teman-teman selalu update informasi mulai dari kisah inspiratif ataupun yang lain. Dan nantikan podcast operasi obrolan penuh inspirasi selanjutnya dengan narasumber yang lain. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.